Selamat malam saudara, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Senin 6 Maret 2017 menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Dana BOS belum cair, sekolah diperkenankan lakukan pungutan. Harga cabai rawit tembus Rp150.000 per kilogram. Selama kurang lebih setengah jam ke depan, saya Henry Nanlohi akan menemani Anda dalam Maluku Antar Nusa malam ini, dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Dana bantuan operasional sekolah bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama belum dikucurkan pemerintah. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan bagi kegiatan operasional sekolah. Karenanya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama, menyebutkan sekolah dapat melakukan pungutan terhadap siswa ataupun persetujuan komite. Dana bantuan operasional Sekolah Nasional BOSNAS bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ambon hingga bulan Maret ini belum juga dikucurkan pemerintah. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan bagi pengembangan pendidikan dan kebutuhan lainnya, terutama yang mendesak di satuan pendidikan penerima BOS. Kebutuhan yang sangat mendesak saat ini misalnya persiapan siswa kelas ujian dalam menghadapi ujian nasional tahun ini maupun ujian sekolah berstandar nasional. Dengan kondisi ini, pihak sekolah dapat melakukan pungutan terhadap siswa, tetapi pungutan yang dilakukan harus atas persetujuan komite sekolah masing-masing. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama. Menurutnya, menghadapi ujian nasional Mei mendatang, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sekolah, terutama dalam mempersiapkan siswa kelas ujiannya. Sebut saja persiapan awal hingga tryout bagi siswa. Kegiatan ini sangat membutuhkan dana maupun tenaga baik siswa maupun tenaga pendidik. Karena itu pungutan dapat dilakukan atas persetujuan komite. Hanya saja pungutan tidak dapat diberlakukan secara merata di sekolah-sekolah. Bagi siswa kurang mampu harus dibebaskan dari pungutan-pungutan tersebut. Beberapa waktu lalu pemerintah telah membentuk tim sapu bersih atau saber pungli untuk memantau berbagai pungutan yang dilakukan instansi pemerintah termasuk sekolah. Sekolah-sekolah harusnya bebas pungutan dengan dalil apapun. Otis Kotadini melaporkan. Harga cabai rawit di 3 pasar tradisional di Kota Ambon terus mengalami kenaikan sepekan terakhir. Bahkan hari ini harga cabai rawit di Kota Ambon menembus angka Rp150.000 per kilogram. Pantauan di 3 pasar tradisional yang tersebar di Kota Ambon, yakni Pasar Mardika, Pasar Batu Merah, dan Pasar Transit Paso pagi tadi, harga cabai rawit mencapai Rp150.000 per kilogram. Padahal Kamis pekan lalu, harga komoditi itu adalah Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit di pasaran membuat sebagian warga bingung saat hendak membelinya. Abu Jalil, pemasok cabai rawit dari Tohoku, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah, mengatakan naiknya harga cabai rawit karena pasokan dari petani pada beberapa daerah sentra produksi berkurang. Sejak akhir Februari, harga cabai rawit mengalami peningkatan yang cukup tajam. Abu Jalil menjelaskan sebelumnya cabai rawit dibeli dari petani di Ambon, Buru maupun Seram dengan harga Rp70.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Mereka menjualnya kembali dengan harga Rp100 hingga Rp120.000. Sementara untuk eceran, para pedagang menjual cabai rawit per cupa dengan harga Rp20.000. 150 pengecer, 150. Nah, sekarang pengukuran 120. Ya. 150. Dari Seram. Kenaikan harga cabai rawit tidak diikuti kenaikan harga cabai keriting. Cabai keriting masih dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Sementara daging sapi di pasaran saat ini masih bertahan pada harga Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Haji Amir, salah seorang pedagang daging di Pasar Mardika, mengatakan harga daging sapi maupun ayam biasanya naik pada hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.
Oh, jasa 95 itu. Ya daging khasnya per bisik. Nomor 2 ini per mulai Rawon, daging betis itu namanya. Ya masih normal. Sedangkan untuk bumbu masak lainnya seperti bawang merah dan putih masih tetap normal Rp40.000 per kilogram. Harga komoditi lainnya seperti kacang tanah juga masih tetap normal, yakni Rp35.000 per kilogram dan kacang hijau Rp20.000 per kilogram. Rahmalato Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Peralatan keselamatan seperti pelampung wajib dimiliki speedboat penyeberangan Mardika, Wayame, dan Kota Jawa. Dinas Perhubungan Kota Ambon akan melakukan langkah penertiban bagi speedboat yang belum memiliki peralatan keselamatan pelayaran itu. Speedboat penyeberangan Mardika, Wayame, dan Kota Jawa seringkali diperhadapkan dengan cuaca buruk di Teluk Ambon. Menyikapi kondisi itu, setiap armada speedboat diwajibkan memiliki pelampung sebagai alat bantu keselamatan saat terjadinya musibah di laut. Kepala Seksi Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kota Ambon, Mei Oktoseja, mengatakan saat ini ada speedboat penyeberangan di Teluk Ambon yang telah memiliki pelampung. Peralatan itu merupakan bantuan PT Jasa Raharja Cabang Maluku. Namun banyak juga speedboat yang tidak memiliki pelampung. Karenanya Oktoseja menghimbau agar pemilik speedboat melengkapi speedboatnya dengan pelampung. Dinas Perhubungan Kota Ambon akan melakukan penertiban terhadap speedboat yang tidak memiliki pelampung sebagai alat keselamatan pelayaran. Ya, untuk pelampung itu sebenarnya harus dimiliki oleh para pengemudi. Namun yang sampai saat ini, karena dari beberapa speed Kota Jawa dan Mardika ini dan Wayame ini juga ada telah mengikuti Jasa Raharja, jadi kami boleh ada menerima bantuan dari pihak Jasa Raharja yang memberikan bantuan itu berupa pelampung, ada beberapa buah, sehingga kami boleh salurkan di speed yang ada di sini. Data Dinas Perhubungan Kota Ambon menyebutkan jumlah speedboat penyeberangan rute Mardika Wayame sebanyak 87 buah.
sedangkan yang mengangkut penumpang Mardika Kota Jawa sebanyak 39 armada. Seluruh armada itu melakukan operasi dengan izin Dinas Perhubungan Kota Ambon. Tarif penumpang umum Rp5.000 per orang, sedangkan tarif untuk mahasiswa sebesar Rp3.000. Amjad Tomia melaporkan. Rektor Universitas Patimura MJ Sapteno mengatakan pendirian Institut Teknologi Ambon bukan urusan Unpati. Namun demikian Unpati tetap mendukung pendirian ITA di Maluku. Pendirian Institut Teknologi Ambon merupakan kebijakan dan program pemerintah Provinsi Maluku. Pendirian ITA tidak ada kaitannya dengan Unpati. Namun demikian, Unpati mendukung sepenuhnya niat pemerintah Provinsi Maluku untuk mendirikan Institut Teknologi Ambon. Hal itu disampaikan Rektor Unpati MJ Sapteno. Menurut Sapteno, saat ini ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait pembentukan prodi atau program studi yang dititipkan ke Unpati. Prodi tersebut terkait dengan MIPA dan teknik. Sementara pembangunan infrastruktur Institut Teknologi Ambon sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Maluku. ITA itu bukan urusan Unpati. ITA itu adalah kebijakan pemerintah Provinsi Maluku. Dan itu nanti kerjasama dengan Unpati pasti ke depan. Nah, sementara ini ada kebijakan pemerintah pusat untuk prodi-prodi itu akan ditempatkan di Unpati, sementara ITA itu tetap dipersiapkan infrastrukturnya. Tapi itu kan sudah ada persetujuan dari Menristek juga ya? Ya, untuk prodi-prodi yang akan ditempatkan di Unpati, khususnya Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, seperti itu. Tapi infrastruktur untuk ITA tetap dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Sementara itu juga kita kerjasama dengan Universitas Patimura. Selain mendukung pendirian Institut Teknologi Ambon, Unpati juga kini tengah menyiapkan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas. Untuk hal tersebut, Unpati telah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas ternama di Indonesia, di antaranya ITB, Trisakti, dan UPN Yogyakarta. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya keinginan Konsulat Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat untuk memperingati Perjanjian Breda. Perjanjian Breda adalah perjanjian penukaran Pulau Rune di Banda dengan Manhattan di New York, Amerika Serikat 350 tahun silam. Perjanjian Breda adalah perjanjian antar Inggris dan Belanda mengenai pertukaran Pulau Rune di Pulau Banda dengan Manhattan di New York, Amerika Serikat. Perjanjian tersebut kini sudah berusia 350 tahun. Untuk memperingati perjanjian Breda itu, Konsulat RI di New York, Amerika Serikat menemui pemerintah Provinsi Maluku untuk membicarakan peringatan tersebut di Maluku. Kedatangan kehadiran Winanto, Konsul RI di New York, diterima Wakil Gubernur Maluku Setsao Burua pagi tadi. Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur, Winanto menyampaikan keinginan untuk memperingati perjanjian Breda di Maluku. Menurut Winanto, peringatan 350 tahun perjanjian Breda merupakan pintu masuk bagi Maluku untuk mempromosikan sektor pariwisata kepada dunia internasional. Menanggapi hal itu, Wagub mengatakan pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya rencana peringatan 350 tahun perjanjian Breda yang akan dilaksanakan di New York pada bulan Agustus mendatang. Wagub minta agar peringatan tersebut juga dapat dilaksanakan di Maluku. Bahkan lokasi peringatan tersebut lebih difokuskan di Pulau Banda atau Pulau Rune sebagai pulau penghasil rempah-rempah yang 350 tahun lalu ditukar dengan kota Manhattan di New York, Amerika Serikat. Itu ada kunjungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York datang berkunjung ke Maluku dalam rangka memperingati 350 tahun perjanjian Breda. Perjanjian Breda itu yang menukar Pulau Rune dengan Manhattan di Amerika Serikat itu. Saya kira saudara tahu ya. Nah, beliau datang ini karena memang Pulau Rune itu ada di Provinsi Maluku, lebih khusus lagi di Banda, dan dalam rangka kesiapan kita mengangkat pariwisata, maka kali ini beliau datang itu punya tujuan promosi pertama, promosi pariwisata, kemudian promosi budaya, kemudian promosi perdagangan juga. Dalam hal ini kita punya yang paling utama itu adalah rempah-rempah, ya, karena perjanjian Breda dulu itu adalah rempah-rempah, ada pala, ada cengkeh dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada juga bisa melakukan hubungan kerja dengan Universitas Patimura.
Menurut Setsau Burua, peringatan 350 tahun perjanjian Brenda bagi Maluku merupakan pintu masuk untuk mempromosikan sektor pariwisata Maluku kepada dunia internasional. Pemerintah Provinsi Maluku berharap melalui peringatan 350 tahun perjanjian Brenda akan mendorong kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional ke Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Universitas Patimura Ambon menyatakan siap mempromosikan Maluku di bidang pariwisata. Hal itu ditunjukkan dengan penyiapan sumber daya manusia yang dimiliki Unpati saat ini. Upaya pemerintah Provinsi Maluku dalam melakukan promosi pariwisata mendapat dukungan penuh dari Unpati. Bahkan Unpati siap mempromosikan Maluku ke dunia internasional. Penegasan itu disampaikan Rektor Unpati usai mengikuti pertemuan dengan Konsul RI di New York dengan pemerintah Provinsi Maluku Senin pagi. Dalam pertemuan ini Unpati menghadirkan pakar hukum dan sejarah yang mengetahui tentang perjanjian Brenda yang berisikan penukaran Pulau Rune di Banda dengan kota Manhattan di New York, Amerika Serikat 350 tahun silam. Dalam pertemuan tersebut, Rektor Unpati mengusulkan agar peringatan perjanjian Brenda tidak dilakukan di kota Ambon, melainkan di Pulau Rune yang dulunya menjadi incaran bangsa Barat karena terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Jadi Universitas Patimura tetap siap membantu pemerintah daerah untuk melakukan berbagai aktivitas baik kegiatan akademik maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis untuk mempromosikan Maluku ke dunia internasional, terutama di Amerika Serikat, lebih khusus lagi di New York. Jadi saya usul konkret, kegiatannya itu tidak selamanya dilaksanakan di Ambon, mestinya dilaksanakan langsung di Pulau Rune. Karena dengan begitu kita mengembalikan ingatan masyarakat internasional bahwa Rune itu punya kemampuan tawar secara internasional di saat itu sehingga bisa ditukarkan dengan Manhattan. Itu yang kita. Melalui peringatan perjanjian Brenda nantinya diharapkan bisa mengembalikan ingatan masyarakat dalam dan luar negeri terkait dengan nilai tawar Pulau Rune di Pulau Banda saat terjadinya perjanjian tersebut 350 tahun silam. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Aparat lalu lintas Polda Maluku melakukan edukasi terhadap para pengendara tentang tertib berlalu lintas di jalan raya. Edukasi tersebut dilaksanakan dalam operasi Simpatik Siwalima 2017 di Kota Ambon. Operasi Simpatik tahun 2017 di Kota Ambon berbeda dari pelaksanaan operasi di tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya satuan lalu lintas berada di jalanan untuk melakukan razia terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas, kali ini mereka justru memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk lebih memahami cara tertib berlalu lintas di jalan raya. Seperti yang dilakukan petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku ini, mereka memberikan arahan kepada para pengendara, khususnya siswa SMA yang ada di Kota Ambon. Selama 1 pekan pertama, operasi Simpatik ini sasarannya untuk para pelajar SMA yang telah cukup umur berkendara. Pekan berikutnya, edukasi akan dilakukan untuk aparat negara seperti TNI dan anggota Polri, serta aparat sipil negara. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Heru Trisaseno menjelaskan, edukasi berlalu lintas seperti ini bertujuan agar pengendara mengutamakan keselamatan saat mengemudikan kendaraan mereka. Simpatik tahun ini kita lebih pada mengedukasi masyarakat, ya, mengajak, mempelajari masyarakat bagaimana untuk tertib berlalu lintas sehingga keselamatan berlalu lintas di jalan itu menjadi tujuan yang utama. Nah, itu yang dilakukan. Oleh karena itu, Ditlantas Polda Maluku ya, beserta jajaran 9 Polres lainnya menggelar operasi Simpatik Siwalima ini dengan membuat 8 paket kegiatan. Operasi Simpatik ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia mulai 1 Maret hingga 21 Maret. Melalui edukasi berlalu lintas, diharapkan bisa mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan.
Masyarakat Kota Ambon kini bisa melakukan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM di acara Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day pada setiap hari Minggu di kawasan Jalan Ayapati Ambon. Pelayanan SIM keliling tersebut nantinya juga akan dilakukan di beberapa lokasi keramaian seperti di supermarket. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku menyediakan pelayanan SIM keliling untuk masyarakat Kota Ambon yang ingin melakukan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Jika selama ini pelayanan SIM keliling hanya dilakukan di parkiran Ambon Plaza, kini pada hari libur pun masyarakat bisa memperpanjang SIM tersebut di lokasi Car Free Day di kawasan Jalan Ayapati Ambon. Hal ini untuk membantu masyarakat yang tidak sempat memperpanjang SIM di hari kerja. Juga akan menggelar pelayanan samsat keliling dan SIM keliling di tempat-tempat keramaian disertai dengan foto booth ya untuk menarik perhatian masyarakat. Foto booth pun juga temanya tema tentang ketertiban berlalu lintas. Nah, ini harapannya masyarakat betul-betul 21 hari ini mendapat edukasi yang luar biasa dari tertib berlalu lintas. Selain SIM keliling, Ditlantas Polda Maluku juga akan melakukan samsat keliling bagi masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan atau mengurus surat-surat kendaraan. SIM dan samsat keliling akan ditempatkan di lokasi keramaian seperti di supermarket. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Politeknik Kesehatan Maluku melepas 434 mahasiswa dalam praktek kerja lapangan di Desa Terpadu di Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Para mahasiswa itu akan melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu selama 21 hari. Praktek kerja lapangan desa terpadu oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku tahun ini dipusatkan di Kecamatan Waplau, Pulau Buru. PKL Desa Terpadu itu melibatkan 434 mahasiswa dari 5 jurusan. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku, Hairudin Rasako mengatakan, program PKL Desa Terpadu merupakan perwujudan dari salah satu tridharma perguruan tinggi di bidang kesehatan. Praktek kerja lapangan merupakan bagian dari penerapan pengalaman belajar di kelas dengan metode pendekatan interaksi profesi dan edukasi. Menurut Rasako, Poltekkes Kemenkes Maluku terus mengedepankan keahlian akademik untuk diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kegiatan PKL Desa secara terpadu Poltekkes Kemenkes Maluku tahun akademik 2016-2017 itu kami pusatkan di Kabupaten Buru, Namlea. Dengan wilayah waktu itu kami belum tahu kecamatan mana. Nah, setelah kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, ternyata kita setelah diskusi ada beberapa insiden penyakit yang ada di wilayah Kabupaten Buru, khususnya di Kecamatan Waplau. Dengan demikian, insiden penyakit yang berhubungan dengan dikaitkan dengan kita Poltekkes Kemenkes Maluku punya pesertanya, yaitu dari jurusan kesehatan lingkungan, jurusan gizi, jurusan analis kesehatan, keperawatan, dan kebidanan. Nah, dengan 5 jurusan ini secara terpadu bisa membackup, bisa menindaklanjuti program-program yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Provinsi untuk melaksanakan program yang ada pada lokasi PKL Desa Terpadu. Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Rosdiana Pero, berharap para mahasiswa PKL dapat melaksanakan nawacita Presiden. Hal itu penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, utamanya di daerah-daerah pinggiran. Saat ini Dinas Kesehatan gencar melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Para mahasiswa dapat mendukung program itu dengan melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan disiplin ilmu yang mereka miliki. Pero meminta Poltekkes Kemenkes Maluku menjadi terdepan dalam menciptakan tenaga kesehatan profesional di Maluku. Praktek kerja lapangan Desa Terpadu berlangsung 21 hari di 9 desa di Kecamatan Waplau, Pulau Buru. Mereka akan melaksanakan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Pani Letahid melaporkan. Guna mewujudkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama, Polres Ambon membangun rumah tokoh agama di asrama Polres Perigi 5. Rumah itu akan dijadikan tempat tinggal imam masjid dan pendeta di lingkungan asrama.
Pembangunan rumah tokoh agama disambut baik seluruh umat beragama di lingkungan asrama polisi Perigi 5 Ambon. Minggu pagi, dengan melibatkan seluruh komponen umat beragama, dilakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan. Batu yang akan digunakan untuk mengawali pembangunan rumah agama itu diarak oleh anak-anak Masjid Al-Wahyu. Sementara hal serupa juga dilakukan oleh para majelis jemaat Sinar Kasih. Tarian hadrat dan musik toto buang mengiringi arak-arakan itu. Peletakan batu pertama pembangunan rumah tokoh agama dilakukan oleh Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Lease, Imam Masjid Al-Wahyu, Ketua Majelis Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih, Sekretaris Klasis Kota Ambon, dan Ketua Panitia. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Lease AKBP Harold Huwai mengatakan, pembangunan rumah tokoh agama asrama polisi Perigi 5 merupakan implementasi dari kebijakan Gubernur Maluku. Kebijakan itu adalah menjadikan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Tindak lanjut daripada program Gubernur ya, di mana Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama, makanya Bapak Pendeta dan Bapak Imam Masjid inginkan ada rumah sebagai tempat tinggal dalam melayani warga jemaat di sini, sehingga kita mendorong daripada pemerintah kota membantu untuk melaksanakan pembangunan rumah bagi kedua tokoh agama ini. Peletakan batu pertama untuk rumah tokoh agama ini bukan saja untuk pendeta tetapi untuk Bapak Imam Masjid Al-Wahyu yang ada di depan Polres. Jadi itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Pangdam maupun Bapak Kapolda, bahwa Maluku itu sebagai laboratorium umat beragama itu harus dimulai dari tokoh agama. Jadi tokoh agama itu benar-benar harus menjadi contoh sekaligus bagi inspirasi umat yang ada. Sehingga memang kesiapan ini sudah hampir 6 bulan terakhir kami koordinasikan secara intensif dengan Bapak Kapolres Ambon, kemudian dengan Bapak Imam juga, beserta Bapak Kabak Ops Polres Ambon, sehingga beliau koordinasi baik sekali dengan Pak Ketua Majelis Jemaat maupun Bapak Imam Masjid. Kapolres Ambon Harold Huwai mengatakan, pembangunan rumah tokoh agama asrama Polres Ambon mendapat dukungan dari pemerintah Kota Ambon. Diharapkan rumah tokoh agama ini dapat menjadi wadah membangun kebersamaan di antara umat beragama di lingkungan Polres Ambon. Minggu Snoya dan Edmond Tupan melaporkan. Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih melaksanakan persidangan ke-33 Minggu pagi. Selain membahas masalah keumatan, persidangan Jemaat Sinar Kasih juga membahas masalah sosial yang relevan. Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih Perigi 5 berkomitmen menjadikan persidangan ke-33 sebagai sarana meningkatkan pelayanan. Jemaat Sinar Kasih memandang peningkatan mutu ibadah dan kualitas pelayanan merupakan persoalan yang harus digumuli. Ketua Majelis Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih, Pendeta Tiras Sopamena mengatakan, persidangan Jemaat ini mengarah pada subtema GPM, yakni meningkatkan keadilan ekonomi dan ekologis. Subtema itu menuntun anggota jemaat untuk membangun kebersamaan dengan sesama maupun alam semesta. Hal ini sejalan dengan pembangunan rumah tokoh agama di Kompleks Perumahan Polres Ambon. Rumah tokoh agama itu akan ditempati Imam Masjid Al-Wahyu dan Pendeta Jemaat Kategorial Sinar Kasih. Pembangunan rumah tokoh agama itu disambut baik Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Sekretaris Klasis Kota Ambon, Pendeta Nyonya Lohi mengatakan, pembangunan rumah tokoh agama Polres Ambon sesuai dengan keinginan pemerintah Maluku menjadikan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Karena itu, Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih diminta menjalin hubungan harmonis dengan umat beragama lain yang ada di Kompleks Perumahan Polres Ambon. Memberikan apresiasi kepada Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih yang boleh memperkasai
proses pembangunan toko agama atau rumah toko agama, dan ini memberikan indikasi bahwa Majelis Jemaat GPM Kategori Polri Sinar Kasih Polri sungguh-sungguh memaknai bahwa hidup orang bersaudara itu sangat penting, membangun tatanan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan juga gereja. Dan makna dari sebuah bangunan rumah yang dibangun bersamaan sebagai toko agama ini memberikan indikasi bahwa hidup orang bersaudara itu terus dijaga dan dilestarikan sebagai wujud dari hidup orang bersama di Kota Ambon ini. Dan ini memberikan cerminan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa Kota Ambon sebagai miniatur kota damai itu juga diwujudkan bersama dari pembangunan rumah toko agama di Sinar Kasih Polri ini. Di samping membahas masalah-masalah keumatan, persidangan ke-33 Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih dimaksudkan mengevaluasi program 1 tahun dan menetapkan program tahun berikutnya. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Harold Huwai meminta Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih dapat memfokuskan masalah pembinaan sebagai salah satu isu dalam persidangan. Huwai mengatakan berbagai masalah sosial seperti miras, judi dan narkoba terjadi di mana-mana. Berbagai masalah itu harus ditindak secara tegas karena bertentangan dengan nilai-nilai Injili termasuk hukum. Peserta persidangan diharapkan menjadikan kegiatan persidangan ini sebagai ajang peningkatan pelayanan, bukan perselisihan. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan.